Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari yang ketujuh ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah hadis yang ketujuh. Ya, dan ini hadisnya itu lebih ke pembahasan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah ya. Nah, jadi langsung saja ya, langsung kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abdis Somad bin Mukfil atau bin Makfal ini. Ya, kalau sudah saya artikan di samping saya ini sudah saya cek ya. Pokok itu dari Abdus Somad bin Mukfil atau Makfal itu. Qala dia berkata, "Sami itu saya mendengar anna Wahbab bin Munabbih bahwa sesungguhnya Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu itu yaqulu dia berkata." Nah, Wahab bin Munabbih ini merupakan salah satu tabiin kalau seingat saya ya. Coba kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Dan dia itu punya kebiasaan membaca manuskrip-manuskrip kuno, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil ya. Nah dia ini berkata begini, qara'tu fi akhiri Zaburi Dawuda ya, shalawatullahi alaihi salasina satron. Saya telah membaca 30 halaman terakhir dari kitab Zaburnya Nabi Dawud shalawatullahi alaihi ya. Nah, di dalam 30 halaman tersebut itu ada bunyi seperti ini. Qala, di sini Allah berfirman kepada Nabi Dawud, "Ya Dawudu, wahai Dawud, hal tadri ayyal mu'mini ahabbu ilayya an atola yutilu an utila hayatahu." Wahai Dawud, apakah engkau tahu mukmin yang bagaimana yang ingin saya panjangkan umurnya? Ya, qala Nabi Dawud berkata, "La, saya tidak tahu ya Allah." Ya. Kemudian di sini Allah menjawab, qala alladzi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jilduhu warta'addat mafasiluhu. Yaitu orang atau orang beriman ya, yang mana ketika mengucapkan la ilaha illallah, kulitnya itu ya apa? Ini biasanya kalau di kulit ini kan ada bulu-bulunya itu berdiri ya, serta persendiannya itu menjadi gemetar ya. Fa inni kariha yakrahu fa inni akrahu lahu bidzalika al mauta kama yakrahu al walidu li waladihi. Karena sesungguhnya saya itu benci gara-gara orang tadi itu mengucapkan kalimat tauhid tadi la ilaha illallah, saya benci kalau dia itu mati. Ya, sebagaimana seorang ayah itu nggak mau kehilangan anaknya disebabkan kematian ya. Walakin la budallahu minhu, akan tetapi kalau usianya sudah mencapai masanya ya dia harus mati. Ya mau bagaimana lagi, kalau sudah jatahnya mati ya mati, nggak mungkin kan hidup selamanya gitu. Nah gini, kemudian ini uridu an asarro yusiru, uridu an usirrahu fidarin siwa hadihid dari. Nah, saya itu ingin merahasiakan atau menyembunyikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang kondisi yang kondisi kulitnya tadi seperti itu, kemudian persendiannya itu menjadi bergemetar, itu saya sembunyikan di sebuah tempat yang berbeda dengan rumah ini. Yang dimaksud adalah dunia. Fa inna na'imaha balaun, karena sesungguhnya kenikmatan yang ada di dunia itu adalah cobaan. Wa rahauha syiddatun, dan kesejahteraan yang ada di dunia itu adalah syiddah ya, malapetaka, artinya kesejahteraan yang tidak abadi. Wa fiha aduwwun la ya'lunakum khabala, dan di dalam dunia itu terdapat musuh yang senantiasa atau tidak henti-hentinya memberikan madarat kepada kalian semua. Ya jeri minkum kama jerodam, yang mana
kerusakan ini itu akan terus terjadi kepada kalian seperti mengalirnya darah di dalam tubuh, ya. Jadi selama darah masih mengalir itu kan kita masih hidup, ya. Nah, begitu juga selama dunia ini masih ada, maka yang namanya kerusakan itu pasti akan selalu ada. Nah, kemudian min ajli dzalika, nah gara-gara ini, karena gara-gara kondisi dunia yang seperti itu, ajiltu auliyai ilal jannati, maka saya segerakan kekasih-kekasihku itu untuk menuju surga, ya alias cepat mati, ya. Saya nggak mau kekasihku itu lama-lama di dunia karena pengen saya selamatkan dari kondisi dunia yang seperti itu tadi. Laula dzalika lamma mata adamu wa waladuhu hatta yunfakhu fis-sur. Kalau bukan karena kondisi dunia yang seperti itu, ya, maka Nabi Adam serta keturunannya itu tidak akan pernah meninggal sampai sangkakala ditiup. Ya, itu Nabi Adam serta keturunannya yang mengucapkan la ilaha illallah itu ketika tinggal di dunia, dan dunia itu kondisinya baik-baik saja, maka mereka tidak akan pernah meninggal dunia, gitu. Nah, di sini kemudian penjelasan qauluhu la ya'lunakum khabala ay la yaqsuruna fi fasadi umurihim. Maksud dari perkataan la ya'lunakum khabala adalah mereka senantiasa atau tidak memberikan jeda di dalam melaksanakan kerusakan dalam urusan mereka. Wal khabala atau wal khabalu adalah al fasadu. Maksud dari khobalun ya adalah fasadun, kerusakan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke ceritanya. Wa bihadzal isnadi riwayatun an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dari sanad ini itu ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dambin minal kabairi. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkannya, ya memanjangkan itu berarti la ilaha illallah dipanjangkan, ya, maka akan diremukkan dosa besar sebanyak 4.000, ya, 4.000 dosa besar akan lenyap atau akan dihapus. Qalahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian wa warada fi majlisi tafsiril Qur'an li Syekh al-Imami Az-Zahidi Yaquba al-Kisai rahimahullah ta'ala. Ada sebuah kisah yang terjadi atau yang disampaikan di majelis tafsir Quran yang diampu oleh Syekh Imam orang yang zuhud Yaqub al-Kisai rahimahullah ta'ala. Nah, kisahnya yaitu anna Hazim bin Walid, ya, bahwa ada seseorang yang bernama Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu marodo, sakit, ya. Fa'ata tabiban fa'akhadha nabdahu. Kemudian dia datang ke seorang dokter dan si dokter tadi itu mengecek denyut nadinya. Nah, kemudian qala laisa fihi illatun walakinis aluhu an halihi fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi. Nah, ketika orang-orang itu ingin mengunjungi siapa tadi? Hazim bin Walid, ya, ketika ingin mengunjungi beliau itu otomatis menemui dokter dulu. Nah, ketika mereka tanya ke dokter, dok, kira-kira dia itu sakit apa? Si dokter itu menjawab, saya nggak tahu, saya nggak menemukan penyebab sakitnya itu apa, ya. Nah, mungkin kalian bisa bertanya langsung ke yang bersangkutan karena ya namanya seseorang itu pasti lebih tahu dengan kondisinya sendiri. Nah, fasa'aluhu, maka orang-orang tadi pun bertanya kepada Hazim bin Walid. Qala, kemudian di sini beliau menjawab, laisa fi nafsi illatun. Saya itu nggak ada apa-apa semestinya, ya. Saya sakit ini itu nggak ada penyebabnya. Wa illati al khaufu minallahi ta'ala al-azizi al-wahhabi. Nah, saya itu seperti ini, ya, kelihatan seperti orang sakit itu karena saya itu takut kepada Allah, Zat yang Maha Perkasa dan yang Maha Memberi. Nah, gitu. Kemudian wa khauful aradi wal hisabi. Nah, kemudian saya itu juga takut di hari pemaparan, yaumul arad. Jadi yaumul arad itu ketika seseorang itu
empat mata sama Allah ya, bahasanya seperti itu ya. Jadi nanti Allah itu langsung, wahai hambaku, engkau di hari ini berbuat begini kan, di jam ini berbuat begini kan, di tahun ini kamu berbuat begini kan, pokok ditunjukkan semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu hari Arad. Kemudian saya juga takut dengan hari hisab, hari perhitungan. Wa khaufu zawalil iman. Saya juga takut kalau keimanan saya itu hilang. Wa asiru mustahiqqan lil adabi, sehingga saya itu menjadi orang yang berhak untuk diadab. Ya, saya takut dengan itu semua. Fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil imani wa masiruhu ilal jinani. Beruntung bagi siapapun yang ketika keluar dari dunia itu bisa membawa iman serta tempat kembalinya itu adalah surga. Ya beruntung ya, karena itu adalah prestasi yang paling besar bagi seseorang, yaitu keluar dari dunia dengan membawa iman dan Islam. Ya, itu adalah kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua atau kisah yang terakhir, wa hukiya an Abi Bakrin bin Abdullah Al-Muzini atau Al-Mazini, tadi saya lupa. Ini cek ya di samping saya ini. Diceritakan dari Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazini atau Al-Muzini ya. Rahmatullahi alaihi ya. Semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata, anna malikan minal muluki kana mutamaridan ala rabbihi ta'ala. Pernah ada seorang raja dari beberapa raja yang mana raja ini itu punya sifat suka meremehkan atau durhaka, bahasa gampangannya seperti itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fagozahu al-muslimuna fa'akhuduhu saliman. Maka orang-orang muslim melihat kelakuan raja ini, karena saking gregetannya orang-orang muslim itu memeranginya, dan dia itu ditawan oleh kaum muslimin dalam kondisi masih hidup. Ya. Faqalu, maka kemudian orang-orang muslim ini berdiskusi, bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarrudihi ala rabbih ta'ala. Enaknya ini kita bunuh dia itu pakai cara apa? Disebabkan karena dia itu suka bangga kepada Allah Ta'ala. Nah, fajtama'a ra'yuhum ala ayyaj'aluhu fi kumkumin adimin. Ada yang baca kumkumin, ada yang baca komkomin. Kalau saya cek di kamus itu bisa dua itu ya. Maka semuanya sepakat untuk memasukkan raja tadi ke dalam sebuah kuali yang besar. Wasadu ra'sahu wa auqadu tahtahu an-nara. Kemudian mereka memasukkan kepala raja tadi dan menyalakan api di bawah orang tadi ya, di bawah kuali raksasa tadi, kuali besar tadi ya. Walamma wajada hararatan nari ja'ala yunadi alihatahu allati abadahum min dunillahi. Nah, ketika si raja tadi itu mulai merasakan panas, si raja tadi itu mulai memanggil-manggil Tuhannya yang dia sembah tapi selain Allah ya. Dia memanggil-manggil, ya Lata khallasni, wahai Lata selamatkan aku. Ya, di sini tulisannya Habal ya. Kalau di Quran itu Hubal. Ya, saya baca yang di sini ya. Ya Habal, wahai Hubal, khallisni selamatkan saya. Ya Uzza, wahai Uzza, khallisni selamatkan saya mimma annafi, dari kondisi yang sekarang saya alami. Nah, kemudian dia memanggil-manggil lagi, ya Habal, wahai Habal, kuntu amsahu ra'saka wa khadamtuka kada wa kada sanatan. Wahai Hubal, saya itu pernah mengusap kepalamu mengusap kepala, dan saya pernah berkhidmah kepadamu begini-begini selama 1 tahun. Fakullama iltaja'a ilaihim tazidu hararatun nari. Nah, ketika si raja tadi itu mulai meminta tolong kepada Lata, Uzza, Hubal ya, itu tadi suhu panas apinya itu semakin panas ya. Falamma alima annahum laisu yaghduna anhu fa'ayisa minhum wa raja'a ilallahi ta'ala. Nah, ketika si raja tadi itu tahu kalau Tuhan-Tuhannya tadi itu tidak bisa menolongnya, maka dia pun putus asa dari mereka dan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Wa nada fil kumkumi, dan dia mulai bermunajat di dalam kuali tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah pengucapan itu, ba'asallahu ta'ala ghaisan minas sama'i ala tilkan nari. Allah mengutus hujan
minas sama dari langit, ya jelas ya, hujan dari langit, ala tilkan nari untuk memadamkan api tersebut. Fa'at fa'aha, maka kemudian hujan itu mematikan api tersebut. Wa ba'asa rihan fahamalat al-kumkuma inas samai. Nah, kemudian Allah juga mengutus angin yang membawa kuali besar tersebut dibawa ke langit. Berarti anginnya itu cukup kencang ya. Faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ardi. Maka kuali yang di dalamnya itu masih ada raja tadi, ya kualinya ditutup ya. Itu kualinya itu hancur antara langit dan bumi. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si orang tadi itu terus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta goba anil basari, sampai kuali yang terbang ke langit tadi itu tidak kelihatan ya. Summa alqathu arrihu baina qaumin la ya'rifunallaha. Kemudian angin tadi itu membawa orang tadi yang masih ada di dalam kuali tadi ke sebuah komunitas kaum yang mereka semua itu tidak mengenal Allah. Fa'akhuduhu, maka kemudian kaum tadi itu mengambil bejana atau kuali tadi, wa fatahuhu, dan membukanya, wa akhrajuhu minal kumkumi, dan mengeluarkan orang tadi dari kuali tersebut. Faqalu lahu, maka kemudian kaum tersebut itu tanya kepada orang yang ada di dalam kuali tadi, man anta wa ma qissatuka. Anda ini siapa dan apa yang Anda alami kok ada di dalam kuali ini? Qala, kemudian si raja tadi itu menceritakan, ana malikun fi maudhi'i kada. Saya itu sebenarnya itu seorang raja di tempat ini ya. Fa akhbarahum. Nah, kemudian si raja tadi itu menceritakan kepada kaum tersebut ankisotihi, tentang apa yang dia alami selama ini, kok bisa sampai terbang dibawa oleh angin, berada di dalam kuali besar ya. Ankisotihi wahalihi, tentang kisahnya dan kondisinya. Nah, setelah mendengar cerita dari raja tadi, wa aslamu jami'an, seluruh kaum tadi itu masuk Islam. Nah, itu gara-gara ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dari sini atau dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah ya, itu bisa melebur dosa besar meskipun pelakunya itu melakukan dosa besar selama bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya gara-gara mengucapkannya itu di samping kuburan, terus dikatakan syirik, bid'ah, itu pasti salah. Saya jamin pasti salah ya. Bagaimana mungkin kalimat yang bisa membuat orang itu masuk Islam, kok dengan kalimat yang sama orang yang mengucapkan la ilaha illallah dikatakan keluar dari Islam? Itu nggak masuk akal. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah hadis yang ke-8 akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.